Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Galbi Abiati, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Nah, materinya itu mengenai prinsip-prinsip dasar pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Menarik sekali ya teman-teman materinya. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja ya. Untuk prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing itu ada 5 prinsip teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap prinsipnya seperti itu. Oke, kita langsung ke prinsip yang pertama, yaitu ada prinsip prioritas teman-teman. Prinsip prioritas itu yang seperti apa ya? Prinsip-prinsip prioritas dalam penyampaian materi pengajaran yaitu 1. Mendengar dan berbicara terlebih dahulu daripada menulis. Prinsip ini berawal dari asumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan bahasa asing yang dialami manusia-manusia, yaitu setiap anak mengawali perkembangan bahasanya dari mendengar, memperhatikan, kemudian menirukan. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, itu mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Dalam mengajarkan struktur kalimat, sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimat atau dalam bahasa Arab nahwu, kemudian struktur kata atau dalam bahasa Arab itu sorof. Dalam mengajarkan kalimat, sebaiknya dengan cara hafalan bacaan yang mengandung susunan kalimat yang benar. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk prinsip prioritas dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu mendengar dan berbicara terlebih dahulu daripada menulis. Karena mengapa? Karena biasanya seorang anak itu mengawali perkembangan bahasanya itu pertama kali dengan mendengar seseorang berbicara, kemudian ia memperhatikan. Setelah ia memperhatikan, setelah ia paham, lalu baru ia menirukan. Seperti itu. Dan untuk yang kedua itu mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Jadi untuk perkembangan anak itu ajarkan dulu beberapa kalimat, susunan kalimat yang benar sebelum kita mengajarkan bahasanya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua itu adalah prinsip korektivitas. Prinsip korektivitas ini yang seperti apa ya? Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi fonetik, sintaksis, dan semiotik. Maksud dari prinsip korektivitas ini adalah hendaknya seorang guru bahasa Arab jangan hanya bisa menyalahkan kepada peserta didik, tetapi ia juga harus mampu melakukan pembetulan dan membiasakan peserta didik untuk kritis pada hal-hal berikut nih teman-teman. Jadi seorang guru itu sebaiknya jika ada siswa yang kurang paham atau siswa yang masih belum bisa, itu hendaknya jangan pernah menyalahkan peserta didiknya teman-teman. Tetapi lebih baik guru tersebut juga harus mampu melakukan pembetulan dan membiasakan peserta didik untuk berpikir kritis. Berpikir kritis pada hal-hal apa ya teman-teman? Kita jelaskan. Yang pertama ada korektivitas dalam pengajaran fonetik. Pengajaran aspek keterampilan ini melalui latihan pendengaran dan ucapan. Jika peserta didik masih sering melafalkan bahasa ibu, maka guru harus menekankan latihan melafalkan serta menyimak bunyi huruf Arab yang sebenarnya secara terus-menerus dan fokus pada kesalahan
peserta didik agar bisa dirubah kesalahannya teman-teman. Jadi maksudnya itu pada pengajaran fonetik itu pada aspek keterampilan dapat melalui latihan pendengaran dan ucapan teman-teman. Jika peserta didik masih sering melafalkan bahasa ibu, jadi guru tersebut itu harus menambah latihan siswa tersebut untuk menyimak bunyi huruf Arab yang sebenarnya secara terus-menerus agar siswa tersebut bisa fokus pada bahasanya gitu. Jadi dia tidak selalu fokus kepada bahasa ibu, seperti itu teman-teman. Oke, yang kedua itu kritis dalam hal korektivitas dalam pengajaran sintaksis. Perlu diketahui bahwa struktur kalimat dalam bahasa satu dengan yang lainnya pada umumnya terdapat banyak perbedaan. Salah satunya dalam bahasa Indonesia, kalimat selalu diawali dengan kata benda. Sedangkan dalam bahasa Arab, kalimat diawali dengan kata kerja. Seperti itu teman-teman. Jadi struktur kalimat dalam bahasa yang satu dan bahasa yang lain itu struktur kalimatnya berbeda teman-teman. Seperti itu. Kritis dalam hal yang ketiga yaitu korektivitas dalam pengajaran semiotik. Dalam bahasa Indonesia pada umumnya setiap kata dasar mempunyai satu makna ketika sudah masuk ke dalam suatu kalimat. Tetapi dalam bahasa Arab hampir semua kata mempunyai makna lebih dari satu teman-teman. Yang dikenal dengan istilahnya itu mustarak. Mustarak itu artinya satu kata banyak arti, dan mustaradif. Mustaradif itu artinya berbeda kata sama arti. Seperti itu teman-teman. Nah, kita tadi sudah menerangkan dua prinsip. Kita masuk ke prinsip yang ketiga teman-teman, yaitu prinsip berjenjang. Dilihat dari sifatnya ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu yang pertama ada jenjang pengajaran mufrodat. Pengajaran kosakata hendaknya mempertimbangkan dari aspek penggunaannya, yaitu diawali dengan memberikan materi kosakata yang banyak digunakan dalam keseharian dan berupa kata dasar. Tujuannya agar peserta didik dapat menyusun kalimat yang sempurna. Jadi untuk mengajarkan mufrodat kepada peserta didik itu lebih baik diawali dengan kosakata yang banyak digunakan dalam keseharian dan juga berupa kata dasar. Selain untuk peserta didik dapat menyusun kalimat yang sempurna, peserta didik juga dapat menambah hafalan mufrodatnya teman-teman, seperti itu. Oke, yang kedua itu ada jenjang pengajaran qawaid atau morfem. Dalam pengajaran qawaid, baik qawaid nahwu atau shorof harus mempertimbangkan kegunaannya dalam percakapan keseharian, gitu teman-teman. Dan yang ketiga ada jenjang pengajaran makna. Dalam mengajarkan makna kalimat atau kata-kata, seorang guru bahasa Arab hendaknya memulai dengan memilih kata atau kalimat yang paling banyak digunakan dalam keseharian. Jadi kembali lagi tujuannya, karena bahasa atau kalimat yang sering diucapkan sehari-hari itu akan mudah selalu diucapkan, dan itu akan membuat mudah dihafal, seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk prinsip yang ketiga. Kita masuk ke prinsip yang keempat, yaitu prinsip pembelajaran kebermaknaan. Prinsip ini meyakini pentingnya faktor ini dalam belajar untuk menjadikan peserta didik memahami pelajaran secara lebih lama daripada secara hafalan. Misalnya, dalam mengajarkan kosakata maupun gramatika, guru sebaiknya mengajarkannya dalam konteks. Jadi, sering dilakukan seperti itu teman-teman, agar hafalannya semakin bertambah dan juga hafalan yang sebelum-sebelumnya itu tidak terlupa, seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip pujian atau imbalan.
Maksudnya apa ya? Prinsip ini menegaskan bahwa manusia secara universal terdorong untuk melakukan sesuatu karena ada imbalan. Kemampuan imbalan baik dalam perilaku binatang maupun manusia sudah terbukti. Contohnya seperti ini. Seekor lumba-lumba yang cerdik dalam sebuah sirkus mau melakukan perintah pawangnya semata-mata karena adanya imbalan. Seperti itu teman-teman. Jadi manusia itu secara universal itu terdorong untuk melakukan sesuatu karena adanya imbalan. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah menjelaskan 5 prinsip-prinsip dasar pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga memohon maaf apabila saya masih ada salah-salah dalam menjelaskan. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.